Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat? Baik sekali Pak. Baik. Kabar baik Bapak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan siapa yang ingin memimpin? Saya, Pak. Ya, baik, silahkan Nak Sipa memimpin doa kita pada pagi hari ini agar pelajaran kita bisa lancar. Baik, kawan-kawan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya Nak Sipa sudah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, hari ini siapa yang kira-kira tidak hadir untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Ketua kelasnya? Iya, Pak. Siapa yang tidak hadir? Hari ini teman yang tidak hadir itu ada Malika sama Dewi Kurnia, Pak. Ada 2 orang ya. Apa keterangannya? Kalau Malika itu sakit, Pak. Kalau Dewi Kurnia tidak ada keterangan. Oh, jadi sakit dan alfa. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. M yang pertama apa anak-anak? Mencuci tangan dengan air yang mengalir Pak. Ya benar, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian M yang kedua? Menjaga jarak, Pak. Ya, menjaga jarak. M yang ketiga? Memakai masker Bapak. Ya, memakai masker. Dan yang keempat? Mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan, Pak. Apa tadi? Menjauhi kerumunan? Iya, Bapak. Ya, dan yang terakhir, M yang terakhir? Mengurangi mobilitas, Pak. Ya, itu benar ya. 5M-nya tetap harus diterapkan. Kemudian Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang materi kita pada minggu lalu? Saya, Pak. Ya, Hanif, materi kita tentang apa minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang volume bangun ruang, Pak. Berarti tentang volume bangun ruang ya? Ya, kemudian Ya, Pak. pada minggu ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Sebelumnya, Bapak akan jelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan macam bentuk bangun ruang berdasarkan bentuknya dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan bernyanyi, siswa dapat mengingat macam bentuk bangun ruang dengan mudah. Tujuan yang ketiga, melalui kerja dan diskusi kelompok, siswa dapat membuat jaring-jaring balok dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan bimbingan dan penjelasan guru, siswa dapat mendesain bentuk jaring-jaring balok lainnya dengan benar. Dan tujuan yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat memilih mana yang termasuk jaring-jaring balok dengan benar. Tujuan yang keenam, dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat bangun ruang balok dari jaring-jaring balok dengan benar. Tujuan yang kedelapan, melalui kerja dan diskusi kelompok, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dengan benar. Tujuan yang kesembilan, dengan mengamati gambar, siswa dapat memilih mana yang termasuk jaring-jaring kubus dengan benar. Dan yang terakhir, dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat bangun ruang kubus dari jaring-jaring kubus dengan benar. Baiklah, untuk meningkatkan semangat kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Silahkan anak-anak untuk open mic. Kita nyanyi. Baik Pak. Halo Bandung, kota Ibu kota periangan. Halo Bandung, kata kenangan.
Lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baiklah, bagaimana? Apakah masih semangat, anak-anak? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan literasi selama 15 menit. Silahkan simak video yang Bapak tampilkan di layar. Kemudian sama Baik, Pak. sikat. Gak ada suaranya, Pak. Nah, dari literasi yang kita tonton tadi, apa pesan yang dapat kita ambil dari video tadi? Ada yang tahu, anak-anak? Nggak Saya, tahu, Pak. Pak. Ya, Nak Messi, silahkan. Pesan yang kita dapat dari literasi tadi, Pak, menurut saya kita harus ingat, Pak, kapan waktunya kita belajar. Ya, benar. Kemudian, apalagi selain itu, apakah ada pesan lain? Anak-anak, apakah suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Pak. Ya, apakah ada pesan lain selain ingat waktu belajar? Nggak tahu lagi, Pak. Saya, Pak. Ya, siapa tadi suara siapa? Saya, Pak. Winda ya? Iya, Pak. Ya, silakan Winda. Pesan literasi yang dapat saya ambil yaitu kebiasaan yang baik harus diteruskan dan kebiasaan yang buruk harus ditinggalkan, Pak. Ya, itu benar juga ya. Itu tadi pesan dari ibunya ya. Kemudian, biar Bapak lebih berkuat lagi, untuk yang pertama, pesan dari literasinya kita harus ingat waktu belajar. Yang kedua, waktu belajar dimulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Yang ketiga, apabila ingin belajar, hendaknya televisi dimatikan. Kemudian yang terakhir, kebiasaan yang baik harus diteruskan dan kebiasaan yang buruk harus ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya di sini ada teks. Bapak minta tolong anak-anak yang bisa membacakan teks ini. Siapa yang mau? Saya mau, Pak. Ya, silahkan. Alfi? Yang atas ya, Pak. Iya. Memperingati Hari Kartini, Sekolah Lani menggelar beberapa kegiatan. Kegiatannya antara lain bakti sosial dan memberikan santunan kepada anak yatim. Sudah, Pak. Baik, terima kasih lah. Terima kasih ya, Nak Alfi. Kemudian selanjutnya ada yang ingin membantu Bapak untuk membacakan? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Sonia. Sesuai pesan dari sekolahnya, Lani dengan sukarela akan menyumbang 10 kotak kue. Di rumah,
Lani membantu ibu menyiapkan kue dan memasukkan kue ke dalam kotak. Kotak-kotak kue yang disiapkan berbentuk bangun ruang. Sudah, Pak. Ya. Dari gambar yang ada di layar, bentuk dari kotak kue berbentuk bangun ruang apa ya? Kotak kue ini berbentuk bangun ruang apa ya? Kubus, Pak. Balok, Pak. Ya, balok ya. Nah, Sita, ini bentuknya balok ya. Oh ya, Pak. Kemudian yang ini yang dipegang Lani, bentuknya Tabung, Pak. ya Tabung. benar ya, Nalpi, bentuknya tabung. Nah, selanjutnya amati gambar berikut ini. Ini ada gambar susu, gambar tempat es krim, kemudian ada kue, sabun, Sabun, Pak. ada semangka. Nah, dari gambar tersebut, bangun ruang apa sajakah yang dapat kamu temukan pada gambar ini? Ada yang bisa Ada balok, jawab? Pak. Ya, balok. Es krim itu kerucut, Pak. Ya, balok. Bola, Pak. Bola. Ya, bola juga ada. Bola dari semangka ya. Tabung, Pak. Tabung dari yang mana, Naalpi? Yang itu, Pak. Tempat selai nanas, Pak. Iya, benar. Kemudian ada bentuk apa lagi? Limas, Pak. Limas. Yang mana limas, Naalpi? Itu kue coklat ya, Pak? Iya, Kue, ini Pak. Kue. ini prisma ya, Nak. Oh iya, Pak. Salah, Pak. Prisma apa ini? Prisma segitiga. Tiga, Pak. Nah, ini prisma segitiga. Jadi dari gambar ini Bapak kira anak-anak sudah paham semua ya bentuk-bentuknya. Sudah, Paham, Pak. Kira-kira bangun datar itu ada berapa macam sih? Ada yang tahu? Banyak, Pak. Ya, banyak. Yang Alpi ketahui ada berapa kira-kira? 7, Pak. Ada 7. Kalau yang Desi ketahui ada berapa? Nggak tahu, Pak. Masa nggak tahu? Nggak ingat, Pak. Apa ya? Kalau Pia ketahui ada berapa bangun ruang? Nggak tahu, Pak. Ya, nggak tahu juga. Kalau Mei Indah ada berapa bangun ruang? Ada banyak, Pak. Berapa jumlahnya kalau banyak, Mei Indah? Yang saya tahu ada 7, Pak. Oh, ada 7. Mungkin sudah lupa ya. Ini kan pelajaran kelas 2 kemarin. Kita kan sudah kelas 5, masa sudah lupa pelajarannya. Untuk mengingat kembali macam bentuk bangun ruang, kita belajar sambil bernyanyi. Di sini ada video yang Bapak buat. Nah, silakan ditonton dan nyanyi bersama. Silakan open mic-nya juga kalau tahu lagu. Oke, Pak. Siap. Baik, karena tadi banyak anak-anak Bapak yang sudah lupa macam-macam bentuk bangun ruang, mungkin kita bisa belajar sambil bernyanyi. Silakan ikuti lagu berikut ini yang sudah Bapak buat. Marilah teman belajar bersama, kita mengenal macam bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita sebutkan sama-sama. Ada kubus, balok, kerucut, bola, tabung, 5 segitiga dan 5 segi 4. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Marilah teman belajar bersama, kita mengenal macam bentuk bangun ruang.
bentuk bangun ruang ada 10 macam. Marilah kita temukan sama-sama. Ada kubus dan balok, kerucut bola tabung, 5 segitiga dan 5 segi 4. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan yang terakhir ada prisma segi 6. Ya, tadi kita sudah nyanyi bersama. Jadi bentuk bangun ruang ada berapa macam anak-anak? 10, Pak. 10, Oh, Bapak. ya, sebutkan apa-apa. Yang pertama, Balok. Balok dan yang kubus, kedua, Pak. Kubus. tiga, Prisma. tabung, limas. Yang kelima, 6. Yang keenam, Limas. limas apa, Nak Arfi? Segitiga, Pak. Limas segitiga. Kemudian ada apa lagi? 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Ada apa lagi? Kerucut, Pak. 5 segi 5, Kerucut. Pak. 5 segi, Bola, Pak. prisma segi 5. Prisma segi 6, Pak. Prisma segi 6. Dan bola yang terakhir. Ya, ada 10 ya. Diingat ya anak-anak. Jangan dilupakan. Baik, Nanti di Pak. 6 akan diulang kembali. Ya, selanjutnya Bapak ada tugas kelompok. Anak-anak sudah bawa kardus yang Bapak minta di WA kemarin? Sudah, Bapak. Bawa, Pak. Tapi kardus kecil, Pak. Ya, nggak Bawa, apa-apa. Pak. Bentuknya balok ya. Iya, Balok, Pak. Ya, Kardus sebelumnya HP, Pak. Ya, sebelumnya Bapak bagi kelompoknya dulu. Untuk kelompok 1 ada Alfi, Desi, Lina, dan Setria. Kelompok 2 ada Idun, Siva, Hanif, dan Sonia. Kelompok 3 ada Mei, Malika, Sinta, dan Via. Kelompok 4 ada Emma, Messi, Tiara, dan Lara. Dan kelompok yang terakhir ada Winda, Anuria, Senia, dan Dewi. Nah, untuk tugas kelompoknya, yang pertama buat kelompok 3-4 orang, Bapak sudah bagi tadi. Kemudian yang kedua, setiap kelompok menyiapkan 1 kardus berbentuk balok, cutter, gunting, dan isolasi. Yang ketiga, bukalah kardus tersebut dengan memotong pada bagian rusuk-rusuknya. Sisi kardus jangan sampai terpisah dengan yang lain. Setelah itu, kardus terbuka dan gambarlah bentuknya. Kemudian nanti kalian diskusikan, itu ada 3 pertanyaan. Bapak beri waktu 15 menit, silahkan dikerjakan, bisa dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Baik, Bapak. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sudah selesai. Tadi kan sudah Bapak minta kalian berdiskusi, ini Bapak ingin bertanya perwakilan ya. Setiap kelompok perwakilannya mungkin 1 soal 1 kelompok yang jawab. Untuk yang pertama, jelaskan proses yang kamu lakukan dalam kelompok. Kelompok siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, kelompok Kelompok 1, IPA Pak. ya, kelompok 2 ya. Apa sih Pak yang kamu lakukan dalam kelompok pada diskusi kelompok tadi? Iya, Pak. Di dalam diskusi kelompok tadi, Pak, dalam membentuk balok, kami berdiskusi tentang bagaimana pola jaring-jaring balok, Pak. Ketika sudah menentukan polanya, kami kemudian menggambar garis-garis jaring-jaring baloknya, Pak. Kemudian kami bentuk dari garis-garis itu menjadi bentuk balok, seperti yang Bapak tugaskan. Begitu, Pak, prosesnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya, Nak Sipa. Kemudian yang kedua, apakah hanya ada 1 bentuk setelah kardus dibuka? Kelompok siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, kelompok Lina. Silahkan kelompok Lina, kelompok 1 ya? Ya, Pak, kelompok 1. Ada 3 bentuk, Pak. Ada 3 bentuk. Bentuk apa saja? Lupa, Pak, bentuknya, Pak. Ini jaring-jaring balok ya. Apakah hanya ada 1 bentuk setelah kardus dibuka? Ya, jadi bentuknya
bisa tidak hanya satu, bisa terdapat 2 sampai 3 bentuk yang berbeda tergantung dari ukuran kardus yang digunakan. Kemudian yang ketiga, apakah kesimpulanmu pada diskusi kelompok tadi? Ada yang ingin menjawab? Kelompok siapa yang ingin menjawab? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan kelompok 1, Desi. Kesimpulannya, jaring-jaring balok memiliki 6 sisi yang terdiri dari 2 buah persegi dan 4 persegi panjang. Atau bisa juga ke-6 sisinya persegi panjang tergantung dari bentuk balok yang digunakan atau diinginkan, Pak. Iya, terima kasih ya, Nak Desi. Sama-sama, Bapak. Sipa tadi sudah bantu Bapak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian selanjutnya kita ada tugas individu, ya, di mana tugasnya itu bisa diperhatikan pada gambar ini untuk menemukan jaring-jaring balok. Pada langkah nomor 3, bisa dilihat langkah nomor 3, yang ini. Bisa, Pak. Pada langkah nomor 3, terbentuk salah satu jaring-jaring balok. Nah, pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan bentuk jaring-jaring balok lainnya selain pada contoh ini? Nah, kemudian tugas individunya, buatlah 3 bentuk jaring-jaring balok yang berbeda. Nanti bisa digambar di buku tugasnya, kemudian bisa difoto lalu kirimkan ke WA Bapak. Bapak beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya, cukup kan? Cukup, Pak. Ya, silahkan dimulai untuk mengerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah juga, Pak. Ya, sudah. Selanjutnya, terima kasih ya sudah mengumpulkan anak-anak. Semoga semua anak-anak Bapak semua mengerti dengan materi jaring-jaring balok ini. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada tanya jawab. Di sini bisa perhatikan gambar yang ada. Di antara jaring-jaring di bawah ini, manakah yang membentuk jaring-jaring yang membentuk bangun ruang balok? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Nak Mei Indah. Di sini bentuk jaring-jaring yang membentuk baloknya ada yang A, yang B, yang C, yang D juga, yang F juga, Pak. Yang G membentuk jaring-jaring balok atau tidak? Yang G membentuk Iya atau juga, Pak, yang G. Nah, benar ya. Jadi ada 2 yang tidak membentuk, yang E sama yang H. Yang E tidak membentuk dikarenakan ada sisi yang terdobel atau ada sisi yang satu tempat. Perlu anak-anak Bapak ketahui bahwa jaring-jaring balok terdiri dari 6 sisi, di mana ada 2 sisi yang sama dan 4 sisi yang sama. 2 sisi yang sama biasanya berbentuk persegi dan 4 sisi yang sama biasanya berbentuk persegi panjang, atau bisa menyesuaikan dari bentuk bangun datarnya lagi. Kemudian yang H ini mengapa tidak dikatakan jaring-jaring balok? Karena terdapat 7 sisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangun ruang balok memiliki berapa sisi tadi Bapak bilang? 6, Pak. Nah, karena di sini 7 berarti tidak memenuhi syarat sebagai bangun balok. Selanjutnya di sini ada Bapak ada gambar ini, pola bangun ruang balok. Kemudian anak-anak bisa membentuk balok dengan pola yang sudah tersedia. Nanti Bapak tunggu 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti silahkan lihatkan hasil dari kerja kalian. Ini tugasnya individu ya, tapi bisa dibantu nanti teman-temannya, siapa tahu bisa dibantu dengan orang tuanya, siapa tahu nanti ada kesulitan. Bapak tunggu ya 20 menit. Baik, Bisa Pak. dikerjakan. Baik, Pak. Sudah selesai, Pak. Yang lain sudah selesai juga. Desi juga sudah selesai, Pak. Sudah, Bapak. Ya, Pak. Yang sudah selesai,
Bapak minta tolong coba angkat hasil karya kalian, bangun ruang baloknya. Ini, Lucu. Pak. Messi belum selesai. Warna biru, Pak. Iya, cantik, punya Alfi, cantik bentuknya Makasih, Pak. juga. Punya Pia kreatif sekali, dia menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kardus. Punya Mei Indah mana? Belum Belum selesai. dilem, Pak. Oh, belum dilem. Ya, dilem dulu ya nanti. Kita lanjutkan saja, nanti bisa dipoto hasil karyanya, bisa dikirim ke WA Bapak ya. Baik, Bapak. Oke, Bapak. Baik, Pak. Ya, di sini masuk ke materi jaring-jaring bangun ruang selanjutnya, yaitu kubus. Di mana kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Cara membuat jaring-jaring kubus yaitu dengan membuka kubus pada rusuk-rusuknya. Bisa dilihat pada gambar ini, ada tahapannya. Tahap pertama ini bentuknya kubus. Yang kedua, dia mulai dibuka pada rusuk-rusuknya. Dan yang ketiga, ini bentuk jaring-jaring kubus. Di sini Bapak ada tugas kelompok lagi, yaitu setiap kelompok menyiapkan 6 kertas lipat. Bisa bisa kertas dari buku tugas kalian, dipotong, nggak usah yang besar-besar, kecil-kecil saja. Ini kelompok ya, kelompoknya tetap aja yang tadi. Kemudian susunlah kertas lipat tersebut menjadi jaring-jaring kubus. Setelah tersusun, jiplak tepinya sehingga menjadi gambar jaring-jaring kubus. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini ada 3, nanti kalian perhatikan pertanyaan ini. Lalu nanti kalian perwakilan satu kelompok, 1 orang untuk menjawab 1 pertanyaan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Bisa dimulai bekerja kelompok dan diskusinya. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya, pertanyaan yang pertama, siapa kira-kira yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Di sini pertanyaannya, jelaskan proses yang kamu lakukan dalam kelompok. Saya, Pak. Sipa, ya silahkan Sipa, silahkan untuk mempresentasikan kerja kelompok ya. Iya, Pak. Di dalam membuat jaring-jaring kubus, pertama kami memotong kertas. Kemudian kertas yang dipotong tadi sebelumnya kami buat dulu polanya, Pak. Pola jaring-jaring kubus seperti yang Bapak contohkan, dan juga ada beberapa pola yang kami uji coba sendiri, Pak. Nah, setelah kertas itu dipotong sesuai dengan pola, kemudian kami lipat kertas itu sesuai dengan pola yang dibentuk, dan akhirnya jadilah kubus, Pak. Begitu, Pak. Nah, ya, baik. Terima kasih ya, Nak Sipa. Nak Sipa tadi dari kelompok berapa? Kelompok 2 Kelompok ya? 2, Pak. Oh iya, terima Iya. kasih. Kemudian selanjutnya ada berapa jenis jaring-jaring kubus yang dapat kamu buat? Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok Saya, satu, Pak. Pak. Ya, kelompok siapa duluan? Ini Lina atau Sonia? Lina, Pak. Ya, kelompok Lina ada berapa jenis jaring-jaring kubus yang dapat kamu buat? Ada 3, Pak. Ya, kelompok Lina kelompok 1 ada 3 bentuk. Kelompok yang lain ada berapa bentuk yang bisa dibuat dari 6 kertas tadi, 6 bentuk persegi tadi? Tadi kelompok Sonia ingin menjawab, ada berapa Sonia? Ada 6, Pak. Iya, ada 6. Sonia kelompok 2 ya. Kemudian kelompok Alfi Pak. ada berapa jaring-jaring yang bisa dibuat dari 6 kertas tadi? Nah, Alfi, apakah mendengar? Oh, maaf, Pak. Saya tadi satu kelompok, Pak, sama Lina, Pak. Kelompok satu. Iya, satu kelompok. 3 aja, Pak, yang kami buat, Pak. Iya, Ini sudah jadi, Pak. Ya, terima kasih ya. Anak-anak sudah bisa berkreasi dari 6 kertas tadi. Ada yang paling banyak 6 ya tadi, 6 bentuk jaring-jaring. Kemudian yang terakhir, apakah kesimpulan dari kerja kelompok tadi? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan
kerja kelompok tadi, hasil kerja kelompok tadi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Dalam sebuah jaring-jaring kubus terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Jika sisinya kurang atau lebih dari 6, tidak bisa dikatakan sebagai jaring-jaring kubus. Sudah, Pak. Ya, benar ya tadi. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 sisi. Jika sisinya kurang 1 atau lebih, maka tidak bisa dikatakan sebagai jaring-jaring kubus. Baiklah, selanjutnya di sini ada tugas, bukan tugas sih. Selanjutnya ada gambar, silahkan amati gambar berikut ini. Ada 15 gambar jaring-jaring kubus. Di sini pertanyaannya, tentukan gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus dari A, B, C, D, dan E. Manakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya? Saya, Pak. Ya, silahkan Sri Winda. Gambar yang merupakan jaring-jaring kubus yaitu gambar F, gambar G, dan gambar J, Pak. Gambar B, kenapa tidak termasuk jaring-jaring kubus? Karena gambar B hanya memiliki 5 persegi aja, Pak. Sedangkan untuk membentuk jaring-jaring kubus harus memiliki 6 persegi, Pak. Ya, benar ya. Terima kasih ya, Nak Winda. Iya, Selanjutnya, Pak. F, pada gambar F, G, H, I, dan J, manakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawabnya? Yang E, Pak. Yang F, G, H, I, dan J, manakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Yang E kan tadi sudah disebutkan Winda, Nah, Alfi. Maaf, Pak. Iya, nggak Fokus, apa-apa. Pak. Ayo, yang F, apakah termasuk jaring-jaring kubus? Termasuk, Pak. Ya, benar Termasuk, ya. Ini Pak. ada 6 sisi juga, tidak ada sisi yang bertabrakan. Yang G, Termasuk, Pak. ya benar juga ya. Yang G juga termasuk. Jadi F dan G termasuk jaring-jaring kubus. H, I, dan J, mana yang termasuk jaring-jaring kubus? H, Pak. Ya, H ini Salah, Pak. apakah termasuk? Oh, J, Pak. jadi yang H tidak termasuk ya, karena ada sisi yang kalau dilipat ini bisa bertabrakan. Kemudian yang I. Yang I tidak termasuk, Pak. Mengapa yang I tidak termasuk? Karena dia hanya memiliki 5 persegi saja, Pak. Iya benar ya, di sini hanya memiliki 5 persegi. Dan yang J, apakah termasuk jaring-jaring kubus? Tidak, Pak. Tidak ya, Nak Alfi? Termasuk, Pak. Ya, yang J juga termasuk ya. Kemudian yang K, L, M, N, dan O, mana sajakah yang termasuk jaring-jaring kubus? Coba Nak Sinta, bantu Bapak untuk menjawab. Yang K, L, N, dan O, Pak. Ya, itu benar ya. K, L, N, dan O. Yang M, mengapa tidak termasuk jaring-jaring kubus? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab? Ada 7, Pak, jaring-jaringnya. Ya, benar. Karena yang M ini terdapat 7 persegi. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, bahwa jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 persegi. Baiklah, selanjutnya di sini Bapak ada tugas evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan. Kemudian nanti Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti bisa dikumpul ke meja Bapak hari Sabtu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Kemudian Bapak ingin tanya bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Apakah ada kesulitan dari anak-anak sekalian? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Ya, menyenangkan. Ada materi yang mungkin kurang dipahami? Sudah cukup paham, Pak. Paham, Pak. Ya, bagus. Alhamdulillah ya, berarti anak-anak Bapak memahami materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian di sini kegiatan apa saja yang kamu sukai dari sekian kegiatan yang kita lakukan? Bernyanyi, Bernyanyi Pak. bersama, Bernyanyi, Pak. Pak. Penyanyi, Pak. Mengapa bernyanyi? Senang ya? Saya banget, Pak. Karena suka Karena jadi bernyanyi, tahu, Pak. Pak. Jadi tahu bentuk-bentuk bangun ruang, Pak. Mudah menghafalnya. Biar ingat lagi, Pak.
Ya, dari yang lupa tadinya ya, dari yang nggak tahu jadi tahu ya. Ada berapa tadi bentuknya? Ada 10, Pak. anak-anak Bapak udah mulai pinter ya. Iya dong, Pak. Ya, baiklah. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silahkan Naema. Hari ini kita belajar tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana berupa balok dan kubus. Terus kita juga belajar membuat jaring-jaring kubus dan balok, serta kita belajar membedakan mana yang termasuk jaring-jaring kubus dan mana yang termasuk jaring-jaring balok, dan yang tidak yang mana. Ya, baik. Terima kasih Anak Emma. Kesimpulannya sudah benar. Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini kita Bapak cukupkan sampai di sini. Kemudian siapa yang tadi paling bersemangat untuk memimpin doa kita pulang? Silahkan. Saya, Pak. Sepertinya saya, Pak. Nak Sipa, silahkan pimpin doa kita pada pagi hari ini. Mungkin yang lain tidak mau pulang ya? Mau, Pak. Ya, silahkan pimpin Sekali, Pak. Capek, Pak. siap untuk pulang. Baik, Pak. Kepada kawan-kawan semua, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Sipa ya sudah mau membantu Bapak untuk memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat untuk pertemuan selanjutnya. Siapa tahu nanti Bapak tanya lagi, ada yang nggak bisa jawab, terutama bentuk bangun ruang ya. Mungkin pembelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak harap kalian terus jaga kesehatan, jangan lupa makan dan terapkan protokol kesehatan kita agar kita terhindar dari COVID-19. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang salah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih kembali anak-anak.